jam. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu apa yang dilakukan relawan, apa yang dilakukan oleh kami, dan kami di sini berjuang. Kami tidak pernah menyerah, gitu loh. Dan maksud hashtag kemarin Indonesia terserah, itu bukan kami menyerah, tapi kami itu sudah terserahlah sama warga, terserahlah sama jajaran yang emang berdebat gitu. Kami di sini fokus untuk melakukan kegiatan relawan, membantu pemerintah, dan melakukan sumpah kita untuk menolong sesama. Tapi kalau edukasi yang kami lakukan dan tindakan yang kami lakukan ternyata menjadi perdebatan, ada yang goreng di media, ada yang berantem sendiri, kami ikhlas. Tapi yang penting kami berbuat baik. Karena segala perbuatan baik pasti akan menjadi amal. Tapi kalau ditanya pengalaman kami adalah kami menemukan banyak teman baru. Dari organisasi kepemudaan, dari Ormas, lalu dari LSM, dari yayasan, dari pemerintahan, dari teman-teman relawan. Kita di sini menghadapi sesuatu yang baru, yaitu musuh ke kejadian non bencana alam. Musuhnya tuh 0,1 mikron. Di sini kita melakukan persatuan dari masyarakat sampai juga UKM. Banyak orang terdampak karena COVID ini. 2 juta orang kehilangan pekerjaan dan banyak orang juga UKM yang gulung tikar. Jadi di sini kita mengerti arti solidaritas. Awal mula mungkin bulan-bulan awal kita terlalu concern dengan netizen yang menghujat tindakan kita. Ya kan? Tapi sekarang kita mulai fokus pada diri kita sendiri. Yang penting kita berbuat baik. Itu Kak. Oke, terima kasih banyak dok. Jadi walaupun udah hektik banget selama 3 bulan ini, tapi tetap maksimal dalam berkontribusinya secara online dan juga secara offline ya dok ya. Dan kalau Iya. misalnya ini dok, saya mau nanya, kalau misalnya di rumah sakit sendiri, mungkin dokter bisa sharing dok, di kondisi di lapangan itu tenaga medis, rekan-rekan tenaga medis dalam berjuang menangani COVID-19 saat ini, keadaannya seperti apa dok? Jadi ini sebelumnya banyak yang tanya ya, masih report Indira tuh. Tuh, itu Indira dan suaminya itu udah datang, mereka bergabung dengan relawan. Jadi buat teman-teman yang masih hujat, itu mereka berdua akhirnya datang ke base camp relawan untuk sharing dan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakannya dan konsekuensinya mereka akan jadi relawan juga. Relawan bagian edukasi. Jadi itu adalah suatu kegiatan yang menurut saya patut kita respect karena mereka mengakui kesalahan dan akhirnya juga mereka membantu relawan. Jadi ini banyak netizen bilang karena mereka udah mengakui, saya rasa udah dihentikan saja untuk yang bullying. Tapi kalau mau kritik ya udah itu emang resiko mereka, tapi at least mereka berubah. Dan kedua, kenapa kok kami tetap edukasi lewat medsos? Gini, karena semua orang sekarang pegang medsos, walaupun 30-40%. Dan kami lelah emang. Ini saya baru tidur 2 jam setengah. Saya kemarin berangkat ke Bandung jam 4, sampai sana jam 7. Lalu kita rapat ngurus brand lokal. Jam 2 kita baru sampai berangkat lagi. Jam 4 kita sampai di Jakarta. Koordinasi UMKM. Karena besok kita akan memulai Hari Kebangkitan Nasional kolaborasi UMKM dengan salah satu tokoh pengusaha muda yaitu Pak Sandiaga Uno. Jam 7 saya ke sini menerima tamu yaitu Mbak Indira dan suaminya Mas Utap, dan lalu saya habis ini akan naik ke atas koordinasi dengan OKP untuk tindakan kegiatan besok. Dan itu saya share terus. Emang lelah, saya tidur cuma 2 jam, 3 jam. Dan kegiatan teman-teman saya di rumah sakit itu sama lelahnya. Ya kakak bayangin, mungkin Mas kedokteran masih tahu, 8 jam di dalam hazmat, nggak bisa minum, nggak bisa makan, mata berembun, lelah, keringetan, nggak pipis, nggak BAB, nggak BAK, itu capek. Dan kelelahan ini yang menyebabkan terjadinya penurunan imun. Nah, maka kita harapkan dari kondisi seperti ini, kalau kondisinya masyarakat tidak menerapkan pola hidup bersih sehat, at least tidak cuci tangan, tidak pakai masker, itu akan mengakibatkan terjadinya penumpukan pasien yang mengakibatkan kelelahan dokter menjadi tinggi. Jadi mungkin usulan kami buat teman-teman dari pemerintah, mungkin kakak bisa sampaikan ke jajaran BNPB ataupun gugus tugas, mungkin shift dokter dan tenaga medis dan relawan, tenaga medis saja itu mungkin disingkat. Jika dulu 8 jam, sekarang menjadi 4-6 jam terlebih dahulu. Sehingga mereka di hazmat itu tidak terlalu lelah, tidak memakai hazmat terlalu lama. Sehingga mereka recharge dan imunnya bisa tinggi. Jadi jaga 4 jam, 6 jam, lalu istirahat. Karena memang yang buat lelah itu adalah pakai hazmatnya. Lalu untuk jaminannya diurus, karena kan kemungkinan naik. Tapi itu usulan, semoga aja bisa disampaikan. Tapi kalau disebut rumah sakit, kami sudah, teman-teman dokter itu jujur sangat-sangat kelelahan. Memang ini tanggung jawab kami. Emang sumpah yang udah harus kami tanggung. Bela negara dan bela sumpah. Karena kita harus membela orang banyak. Itu sumpah kami, sumpah Hippokrates. Mungkin kakak juga tahu, sumpah kita menolong, bukan cari uang duluan. Tetapi tetap, kelelahan
dan tahu Indonesia tuh kekurangan dokter dan tenaga medis. Jadi kita di sini tuh takut kalau menumpuk, takut kalau kita lelah, kita juga punya keluarga. Jadi kita harap teman-teman juga memberikan semangat bagi kita. Dan kalau bisa shiftnya dipersingkat, sehingga mereka teman-teman ini bisa istirahat dan imunnya terjaga. Iya betul sekali dok. Jadi dari relawan dan juga dari tenaga medis semuanya sangat berjuang sebaik mungkin, semaksimal mungkin ya dok, sampai kelelahan juga. Jadi sebenarnya teman-teman yang di rumah semuanya bisa ikut bantu dengan menjaga kebersihan, pakai masker, untuk menjalankan PSBB-nya dengan semaksimal mungkin agar bisa membantu tenaga medis dan juga relawan yang sudah sangat berjuang di luar sana. Jangan sampai nanti Tepat, malah tenaga medisnya kelelahan dan kemudian malah kita kekurangan tenaga medis ya dok untuk tepat, memerangi corona ini. tepat. Dok, tapi belakangan ini ada beredar di berita-berita maupun di media sosial dan juga ada video-video beredar mengenai masyarakat yang mulai mengabaikan PSBB. Bahkan ada video di mana masyarakat sudah mulai pergi ke tempat umum, contohnya ke bandara dan juga ke mall. Dan bahkan selain mereka ke mall, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi mereka udah ke mall rame-rame nggak pakai masker. Mungkin dokter memiliki pendapat akan hal ini bagaimana, dok? Jadi kalau dari saya gini Kak, kita udah mencapai fase itu terserah Kak untuk mereka. Karena kita tuh udah edukasi 3 bulan. Ketika mereka denial seperti ini berarti ada problem. Kita harus analisa problemnya apa. Rata-rata dari mereka itu adalah, satu, mereka pengen belanja, mereka pengen silaturahmi, mereka nggak betah di rumah, mereka pengen cari uang. Ya kan? Kalau semua dokter ngurusi itu menurut saya itu di luar kapasitas kami. Itu adalah kapasitas pemerintah yang berwenang. Jadi pembuat kebijakan. Jadi warga-warga ini kan jujur kita udah edukasi ya. Kita tuh udah mati-matian. Saya berada di garda promotif dan preventif. Saya nggak mungkin dong nyuruh mereka masuk rumah satu-satu. Yang kita bisa lakukan besok kita ke pasar, kita edukasi mereka. Kita nggak mungkin bubarin mereka berdagang karena itu bukan kompetensi kita. Jadi kalau perasaan saya adalah saya sekarang sama teman-teman yang penting kita sudah berbuat. Yang penting kita sudah mengingatkan. Yang penting kita sudah menasihati, yang penting kita sudah mengobati, yang penting sudah mengedukasi. Perkara yang lain mau melanggar apa enggak, itu adalah urusan penegak aturan, penegak hukum, dan pembuat kebijakan. Ya kan? Kita sudah berbuat maksimal. Ya mau gimana gitu loh. Kali ini mepet-mepet lebaran. Jadi alangkah baiknya mungkin usul bisa dirapatkan. Apa kondisi terbaik yang lebih bagus buat seperti ini. Gitu. Karena kalau bandara itu kan sebenarnya urusan Menteri Perhubungan. Ya, urusan bandara. Kalau setahu saya di jalan, tadi saya ke Bandung, itu aturan PSBB ketat. Ketat banget. Kalau nggak ada surat kuasa nggak bisa lewat. Terus kalau urusan pasar, saya nggak tahu tuh. Karena pasar kan terkait dengan izinnya masing-masing. Jadi itu di luar kapasitas saya untuk berkomentar. Tapi kalau kami nggak kecewa, kami nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah kami sudah berusaha maksimal. Ya kan? Perkara orang mau dengar apa enggak, itu adalah hak masing-masing pribadi. Dan perkara yang bisa mengingatkan, itu adalah penegak hukum. Kalau seorang dokter dan relawan tiba-tiba mengingatkan langsung terus mengusir sana sini, itu di luar kapasitas kami. Karena kami tidak punya payung hukumnya. Yang punya kan adalah pihak berwajib. Gitu. Iya, jadi terserah dari mereka, tapi kita sudah berusaha untuk mengedukasi Iya, dan preventifnya ya, dok. betul. Jadi maksudnya kampanye Indonesia Terserah itu setahu saya itu bukan tenaga medis yang terserah itu enggak. Kita kerja, kita tuh sumpah gitu loh. Tetapi kita sudah kayak bodoh amat lah masyarakat mau keluar apa enggak, kita yang penting udah berbuat gitu loh. Kita udah berbuat baik, kita nggak mungkin dong ngurus pasien, saya edukasi, tiba-tiba saya nyamperin pasar iya, tapi saya ngingetin satu, ayo pulang, itu kayak ngingetin, wah gila bisa habis Pak energinya, itu kan ada jajaran yang sudah kompeten di situ. Jadi ya monggo dirapatkan lah solusi terbaik untuk Indonesia ini seperti apa. Mengenai herd immunity, mengenai new normal, itu adalah kompetensinya staf ahli, Prof. Wiku dan kawan-kawan. Jadi kami percaya dengan statement-statement dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Prof. Wiku dan PPB, pasti itu merupakan solusi terbaik buat Indonesia. Ya, jadi setiap orang dari relawan melakukan perannya masing-masing, dari pemerintah juga melakukan peran, Iya, dan juga iya, masyarakat juga punya kesadaran untuk melakukan PSBB-nya dan juga perannya masing-masing ya, dok, dalam preventif corona. iya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau semua relawan ini kayak misal saya ditanya di netizen, kenapa kok dokter nggak komen soal bandara? Kenapa dokter nggak komen soal konser? Kenapa dokter nggak komen soal pasar? Nah, tubuh saya cuma satu, Mbak. Kalau saya membelah diri ya saya ada di seluruh Indonesia kayak virus nanti saya membelah diri. Ada Tirta baik banget nanti. Cloning ya kan.
Tapi kalau masakan saya nggak bisa seperti itu. Tubuh saya satu, otak saya cuma dua lobus, kanan sama kiri. Mata saya cuma dua, kaki cuma dua, tangan cuma dua. Mulut cuma satu. It means apa? Saya harus prioritas kegiatan saya, edukasi promotif, brand preventif. Teman saya kuratif dan rehabilitatif. Ya udah kita bagi tugas di situ. Saya nggak bisa ngurusin sesuatu kayak hukum, razia. Ya saya bukan orang ahli razia gitu. Kalau saya ngurusin semuanya ya fisik saya terbatas, Kak. Bisa-bisa saya mati karena serangan jantung, bukan karena mati karena COVID. Kelelahan nanti saya. Iya, Dok. Dan juga dalam beberapa waktu ini, beberapa hari lagi kan kita akan menuju Lebaran nih, Dok. Dan juga dari Iya, pemerintah sendiri untuk menganjurkan bahwa iya, tidak mudik terlebih dahulu agar mencegah penyebaran iya, corona lebih lanjut. Dan juga dari iya. gugus tugas bekerja sama dengan TikTok kita mengadakan health campaign nih, Dok, yaitu mudik online bagi teman-teman agar menyebarkan ke masyarakat untuk tetap di rumah aja, untuk tidak mudik terlebih dahulu. Nah, mungkin Dokter Tirta memiliki pesan nggak, Dok, untuk masyarakat dalam menjalankan tradisi Jadi, Lebaran ini jadi, dengan jadi kalau saya maaf motong, saya ingin sharing gini. mm, Budaya Indonesia itu adalah silaturahmi, Kak. mm, Saya usul ya, campaign di rumah aja itu sudah dilakukan dari 3 bulan lalu. Kita nggak mungkin ngelakuin campaign itu terus-terusan. Campaign yang penting itu adalah silaturahmi jarak jauh, SLJJ. Kenapa? Karena budaya orang Indonesia itu silaturahmi. Roda ketemu, nongkrong ketemu. Coba industri yang terkenal di Jakarta apa? Nongkrong. mm, Cangkruk di Surabaya, wedangan di Solo, angkringan di Jogja. Ya kan? Warung kopi di Aceh, di Medan. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang Indonesia itu suka silaturahmi, apalagi di mudik. Banyak orang Indonesia itu kita samperin, kita tanyakan perlahan. Satu persatu kita tanyakan perlahan, A, B, C, D, E gitu. Kita tanyakan, mereka ini itu lebih baik nggak punya uang, tapi mudik daripada mereka di rumah. Itu alasan mereka nekat naik truk semen kemarin ke razia polisi, naik truk bangunan gitu. Jadi solusi dari sini adalah kita itu teman-teman silaturahmi jarak jauh gitu. Silaturahmi jarak jauh itu bisa lewat telepon, bisa lewat WA gitu. Dan kenapa silaturahmi jarak jauh itu bisa menghemat biaya? Sekarang apa nggak ribet silaturahmi harus pakai surat tugas dan kawan-kawannya? Udahlah di rumah, buka maksudnya di tempat masing-masing aja. Gitu. Kalau emang urgent banget mudik, kayak contoh istrinya hamil atau istrinya sakit, ya at least buktikan kalian emang bebas COVID terlebih dahulu. Dan yang kedua menyangkut soal sholat id, itu saya ngikut kebijakan dari MUI. Dan kan sudah banyak pemuka agama, ustadz dan kiai yang udah mengeluarkan statement. Kalau saya insya Allah saya sholat id di rumah, saya patuh dengan fatwa MUI. Tapi ya monggo, saya tidak berkompeten di bidang itu. Saya patuh dengan peraturan yang dikeluarkan MUI dan Kemenak, Kementerian Agama. Jadi dua ini, Kak. Tapi kalau soal menyoroti yang di rumah aja, Kak, kita udah campaign ini dari 3 bulan lalu, Kak. Dan justru semakin orang tuh semakin lama sekarang nggak di rumah. Jadi yang paling penting harusnya adalah evaluasi. Kebijakan TikTok menurut saya bagus, bagus. Tetapi yang main TikTok tuh nggak semua orang, Kak. Harusnya lebih bagus kita mengiklankan ini di TV, Kak. Semua relawan tuh di syuting masukin TV. Sudah belum masukin TV? Setahu saya beberapa TV dulu. Jadi lebih baik setelah TikTok, kalian juga buat usul buat teman-teman gugus relawan dan gugus tugas semuanya, itu melakukan edukasi masif menggunakan televisi nasional. Semua serentak. Dari sekarang sampai H-1 Lebaran. Karena apa? Banyak orang Indonesia masih nonton TV dan mendengarkan radio, Kak. Jadi kalau TikTok, saya yakin nggak semua orang main TikTok, Kak. Yang main TikTok tuh rata-rata segmennya 15 sampai 25 tahun. Orang tua dikit banget. Tapi orang tua masih nonton TV. Jadi harusnya iklanan masyarakat ini digunakan BNPB dan staf ahli teman-teman gugus tugas lewat iklan masyarakat 1 menit mengenai pentingnya silaturahmi jarak jauh. Gitu. Dan jauhi narasi menggunakan bahasa Inggris. Karena nggak semua orang ngerti social distancing lah, soal physical distancing gitu. Itu nggak ngerti mereka. Apa tuh mudik online, nggak ngerti mereka ngertinya bahasa-bahasa yang dimengerti dari tahun 90-an, silaturahim jarak jauh, gotong royong, gitu, Kak. Jadi saran saya seandainya ini pemerintah kan berwenang, mereka mempunyai Komisi Penyiaran Indonesia, mereka mempunyai Komisi 1 di DPR, jika itu bersatu semua mewajibkan semua TV untuk mengeluarkan iklanan masyarakat mengenai pentingnya di rumah, mengenai pentingnya untuk hindari mudik, mengenai pentingnya silaturahmi jarak jauh,
maka mereka teman-teman akan teredukasi, Kak. Karena problemnya mereka mudik ini nggak ngerti COVID itu apa. Saya itu ketemu dengan pedagang gorengan di depan apartemen. Saya tanya, kenapa kamu pakai masker? Dia jawab ikut-ikutan. Kamu tahu COVID nggak? Nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti COVID. COVID itu mereka nggak ngerti kenapa? Karena mereka jarang main medsos. Ya masa pedagang gorengan main TikTok, Kak? Kalau semua pedagang gorengan main TikTok, gorengannya nggak laku, Kak. TikTok yang laku, gitu, Kak. Ya, jadi memang mungkin pengguna media sosial udah banyak yang teredukasi, tapi justru orang-orang yang belum menggunakan media sosial tuh banyak yang masih clueless ya, Dok, ya, masih belum tahu akan Tepat. corona ini Kak, sebenarnya. betul, karena nggak semua orang main medsos, Kak. Banyak orang yang di luar sana masih berjuang buat makan daripada beli kuota. Orang yang beli kuota tuh it means punya handphone. Oh, yang punya handphone, it means dia menengah statusnya. Orang yang miskin itu belum tentu bisa punya uang, Kak. Petani aja belum tentu punya handphone yang bisa main TikTok, Kak. Instagram aja boro-boro ngecek. Mereka kerja, gitu loh. Mereka kerja di lapangan. Kerja, Kak, kerja benar-benar manen dan kawan-kawan. Itu yang menurut saya secara pribadi ya, itu harusnya pakai radio, Kak. Orang-orang di daerah Tarakan, Toli-Toli, let's say, atau perbatasan, mereka masih pakai RRI. Harusnya di sini 3 hari ini digunakan masif. Edukasi masif di semua media nasional, cetak, TV, radio. Tergantung, pemerintah kan punya di sini. Jadi ini anjuran yang sangat baik. Simple, Kak, dudukkan mereka satu meja. Tapi ya saya nggak tahu, semoga usul ini didengarkan oleh para staf ahli. Karena saya sudah usul ini ke teman-teman gugus relawan. Semua saya usul ke Bang Andre, ke Pak Joko, semua saya usul. Tapi nggak tahu lah, saya pasrah aja. Karena saya kan di lapangan ya. Jadi saya harap usul ini dilakukan. Karena kita tinggal 3 hari lagi lebaran, Kak. Kasihan orang-orang yang di luar sana, mereka nggak ngerti infonya. Iya, jadi ini merupakan usulan untuk menggunakan media seperti radio dan juga TV untuk benar-benar menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk informasi ini. Apalagi menjelang Iya. lebaran. Ya Iya. Kakak bayangin orang lagi tani masa main TikTok, Kak. Orang lagi Iya. tani ya TikTok. Mereka lebih milih nanam padi, Pak, daripada main TikTok. Yang satu tukang, misal dia tukang semen, malah main TikTok. Ya kan? Belum tentu gitu loh. Jadi TikTok ini bagus, Kak, tapi untuk anak-anak muda dan kaum milenial dan orang-orang tua yang berjiwa muda. Tetapi kalau untuk semua masyarakat Indonesia, gunakanlah RRI dan radio-radio nasional baik swasta dan negeri dan televisi nasional dan swasta negeri untuk menyampaikan edukasi secara masif tiap jam. Semua TV harus ikhlas. Oke lah, iklan penting, tapi ini demi kebaikan masyarakat. Semakin ini kalian edukasi secara masif di TV, semakin rakyat mengerti, semakin mereka ngerti mengenai PHBS dan the new normal. Iya, ini merupakan usulan yang sangat baik ya, Dok, dari Dokter Tirta untuk media-media dan juga teman-teman gugus tugas untuk memperjuangkan agar edukasi dapat lebih menjangkau lebih banyak orang lagi. Tepat. Kemudian, Dok, beberapa belakangan ini kan kita perhatikan bahwa ekonomi di Indonesia juga mengalami penurunan nih, Dok. Dan karena PSBB ini ekonominya, maka pemerintah sendiri menanggung beban ekonomi yang semakin bertambah tentunya karena PSBB ini. Iya. Nah, dan juga dari masyarakat sendiri banyak yang ke PHK, banyak yang tidak bisa bekerja, sehingga dari masyarakat sendiri per individunya mungkin ekonominya juga terhambat. Mungkin dokter Tepat. ada pendapat nggak, Dok, mengenai situasi ekonomi yang sedang berlangsung saat ini? Ya, ini lawan COVID jujur, ini kan instansi resmi ya. Jadi lawan COVID dan BNPB kan instansi resmi. Jadi saya ingin berbicara yang sesuai kapasitas ya kan. Nanti kalau saya salah ngomong bisa digoreng saya di sini kan. Ketawa kecut itu. Jadi saya berbicara seperti ini. Kenapa kok orang-orang itu nekat pulang? Karena mereka nggak ada uang di Jakarta. Kenapa mereka nggak ada uang di Jakarta? Karena mereka rata-rata dirumahkan, mereka di PHK. Solusi yang bisa kami lakukan itu adalah edukasi doang. Tapi mereka butuh solusi konkret. Nah, solusi konkret itu ada di pihak berwenang. Di Kemenku, Kementerian Perekonomian, Kementerian Depnaker, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk bagian anak mudanya. Nah, kalau UMKM saya besok akan membuat gerakan kebangkitan brand lokal nasional. Gitu. Cuman kan kita UMKM, saya ranahnya cuman fashion. Saya nggak bisa nyentuh musisi karena itu bukan ranah saya. Saya belum tentu bisa nyentuh kuliner karena itu bukan ranah saya. Jadi dibutuhkan sebuah gerakan masif. Tapi bukan hanya sebuah gerakan hashtag. Kita butuh gerakan konkret. Tapi itu kan bukan ranah saya. Kalau pendapat adalah yang bisa mengembalikan perekonomian Indonesia ini adalah pemerintah yang bisa memberikan stimulus baik langsung ataupun tidak langsung.
langsung bisa berupa uang, bantuan sembako, atau tidak langsung berupa pendidikan soft skill. Jadi di sini kepentingan adalah pembuat kebijakan, Kak. Kita tahu loh, PHK tinggi di sini. Jadi pembuat kebijakan ini yang paling penting. Gimana nanti caranya PHK bisa kerja? Itu kami akan ikut instruksi dari pemerintah yang berwenang. Ya, ini merupakan sebuah PR banget untuk pemerintah untuk benar-benar melawan dan juga mengatasi situasi ekonomi saat ini dan juga untuk masyarakat ya, Dok. Tapi ingat nih. Emang di satu sisi ekonomi remuk ya, tapi mall kemarin dibuka di Ciledug rame itu. Iya. Iya kan? Mall rame itu. Mall rame. Jadi di sini yang saya usulkan, ya dibuka pasar dulu aja. Karena pasar itu sembako isinya. Ya kan? Pasar tradisional dulu yang dibuka. Dengan cara mereka diedukasi dulu nih, cara menjaga jarak yang benar. Pasar ini yang paling penting. Pasar itu struktur paling penting transaksi jual beli yang ada sejak zaman kerajaan. Jadi harapan saya buat pemerintah teman-teman, jangan mal dibuka dulu, yang dibuka pasar dulu. Pasar dulu dibuka. Setelah pasar akan terjadi kehidupan ekonomi yang rutin. Baru kehidupan mikroekonominya, baru kehidupan ekonomi miskinnya. Baru setelah pasar, ekonomi yang kecil, baru mikro UMKM kena, baru mall. Nah, kalau boro-boro mall yang dibuka, ya, pasarnya gimana? Langsung keramaian semua. Jadi harapan saya adalah pembuat kebijakan ini tuh pasar dulu yang diurus nih. Pasar ini paling penting gitu loh. Setelah pasar-pasar ini penting, baru RT/RW, pasar, lingkungan mandiri, dan kawan-kawannya, tempat ibadah. Ini paling penting nih. Ini nih. Jika di saat bersamaan masjid aja, seluruh masjid di Indonesia meneriakkan kata semangat kebangkitan nasional di masing-masing masjidnya dan edukasi masyarakat dari masing-masing masjidnya serempak, hasilnya masif pasti. Ini bisa dilakukan, itu baru masjid. Jika masjid, gereja dan kawan-kawannya menggunakan tuh toanya untuk mengedukasi masyarakat masing-masing RT dan RW, ngasih semangat kayak Bung Tomo. Bung Tomo 10 November sebelum perang lawan Inggris, dia semangat di radio, pidatonya menggelora. Nah harusnya kita bisa gunakan ini, pemuka-pemuka agama dalam rangkaian menyambut Lebaran, itu bisa melakukan tausiah dan ceramah di masing-masing masjid yang kategorinya memberikan semangat kepada Indonesia tentang silaturahmi jarak jauh, edukasi masyarakat mengenai COVID, dan pentingnya new normal. Hidup yang kayak pakai masker dan cuci tangan. Nah ini yang paling penting, kita harus gunakan juga tempat ibadah. Gitu. Jadi tempat ibadah ini emang kita tidak bisa sholat berjamaah di situ, tapi ini bisa menjadi pusat, center untuk penyebaran informasi yang positif. Gitu. Jadi wadah, Dok, untuk dapat mengedukasi sebanyak mungkin orang yang dapat dijangkau ya. Oke. Iya, kita gunakan masjid, gereja, terus wihara ataupun pura untuk sharing pemuka agamanya, itu akan bagus. Kenapa? Ingat, Indonesia itu negara beragama. Dijamin pasal. Kalau semua pemuka agama, setiap RT/RW sharing, wah itu warganya akan ngikut. Itu yang harusnya kita lakukan 3 hari. Tapi ya, usulan kan. Saya kan tetap patuh dengan peraturan yang berlaku dan instruksi. Tapi kan, umpung ini didengarkan oleh BNPB dan lahan COVID, dan ini dibuat sharing kayak gini oleh BNPB langsung. Jadi, moga-moga didengarkan lah suara kami ini. Besok, salah satu kolega saya, Dr. Arif, yang merupakan punggawa ex-ketua HMI dan Dewan Masjid, itu akan menggerakkan aksi sosial dari masjid di Jabodetabek. Jadi dia akan sharing dari masjid, dikeraskan mengenai pentingnya kita hidup bersih. Jadi kita itu yang beraktivitas, kan nggak bisa kita cegah nih. Aduh, ini ulang keluar. Jadi harapannya dari masing-masing suara masjid ini, oke lah kita tidak bisa beribadah di masjid, tapi dari masjid ini kita bisa share sesuatu tentang kebaikan. Gitu. Ya, jadi memang yang masih paling penting adalah untuk tetap mengedukasi sebanyak mungkin orang, walaupun kita udah sering banyak dengar edukasi, tapi tetap aja nggak cukup karena masih banyak orang yang perlu dijangkau untuk diedukasi dan betul. Jadi problemnya, maaf saya potong ya Kak, problemnya Indonesia tuh bukan rakyat yang ngeyel, kita tuh jangan nyalain masyarakat terus. Lah mereka tuh ngeyel karena nggak tahu. Kenapa mereka nggak tahu? Karena infonya cuma medsos. Nah supaya tahu, ya maka kita melibatkan tempat ibadah. Masjid tuh banyak loh. Iya nggak? Kita lewat masjid ada, gereja juga banyak. Ya, karena kita libatkan aja tempat ibadah sebagai rasa toleransi.
Lalu kita kedua melibatkan media nasional, ketiga melibatkan media sosial. Iya kan? Simple. Itu adalah toleransi sesungguhnya. Ketika masjid tidak bisa sholat jemaah, tapi ketika pemuka agamanya kita minta untuk sharing kebaikan, itu akan menjadi luar biasa masif. Ini besok akan dicoba oleh kolega saya, Dr. Arif. Dan saya mencoba di pasar. Jadi paralel, saya di pasar, Pak Arif di masjid, lalu kita akan berkumpul di Wisma Atlet. Jika gerakan ini masif, maka bisa ditiru di tempat-tempat lain. Kita mengawali gerakan ini dulu, kita ingin membuktikan. Kita bisa menggunakan tempat-tempat ibadah untuk sharing kebaikan dan sebagai pusat kegiatan sosial. Iya, semoga semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan informasi melalui masjid dan juga gereja dan juga tempat-tempat ibadah lainnya dan juga media seperti radio dan TV tadi. Kemudian dok, beberapa belakangan ini juga diberitakan bahwa untuk upaya pemulihan ekonomi di Indonesia, pemerintah merencanakan untuk melonggarkan PSBB, baru direncanakan. Karena jika dilihat dari aspek ekonomi mungkin akan sedikit membantu. Namun juga dilihat di sisi lain, mungkin akan membantu, tapi ada juga kemungkinan akan memicu gelombang kedua. Nah, walaupun hal tersebut baru rencana untuk pelonggaran PSBB, justru malahan baru saja diberitakan tadi hari ini bahwa justru di Jakarta PSBB-nya malah diperpanjang. Tapi kemarin Presiden Jokowi memberikan statement bahwa memang belum ada kebijakan pelonggaran, tapi baru muncul rencana saja. Nah, mungkin dok, apabila memang nantinya ke depannya akan dilakukan pelonggaran PSBB, mungkin saran dari Dokter Tirta untuk masyarakat dalam menghadapi pelonggaran PSBB nanti bagaimana, dok? Sikap yang ini yang perlu kita gini. Ini kan didengarkan nih, ini ada 3.000, lumayan tinggi ya nonton. Karena lawan COVID kan akun official. Ini akun official ya dari gugus tugas berarti ya. Nah ini kan, jadi BNPB juga ada di sini kan. Nih saya akan sharing ya, secara bijak. Kita tuh harus memerlukan koordinasi yang searah. Jadi ketika pusat ngomong A, harusnya setiap orang tuh ngikut. Nah, kita akan berbicara gini. Kita tuh belum tahu sebenarnya grafik turunnya itu kapan. Bener nggak? Iya, belum ada. Posisi nambah terus nih. Bener kan? Iya. PSBB diputuskan dilonggarkan. Saya tahu, kalau saya berpikir jadi Pak Jokowi, saya tahu kenapa beliau ya akan mengatakan hal itu. Kenapa? Karena orang-orang yang di Indonesia ini posisi udah ya kayak, tahu gak sih kalau dikurung dalam 3 bulan di rumah tuh nggak ngapa-ngapain gitu loh. Sudah mulai jenuh. Iya kan? Dan penegakannya ini jadi rancu. PSBB yang dilakukan kemarin di jalur darat. Kemarin dilakukan bandara rame. Ya kan? Gimana kita mengontrol 200 orang secara tegas? Susah kan? Secara medis emang saya yakin emang solusi satu-satunya PSBB secara tegas. Tapi kalau kita tanggung secara ekonomi ya bingung juga. Maka solusi satu-satunya kita ngikut keputusan dari staf ahli. Saya kira Prof. Wiku dan kawan-kawan serta gugus tugas dan pemerintah pasti punya rapat terbatas jajaran yang memang sudah pasti membuat kebijakan yang sesuai dengan rakyat Indonesia. Harapannya kebijakan ini tidak bertentangan dengan satu hal dan sama lain. Jadi ketika Pak Presiden menggunakan A, ya saya harap jajaran kementerian dan daerah kota-kota yang ikut. Ya, jadi harapan saya, ya tetap aja koordinasi itu penting. Yang paling penting adalah koordinasi dari pemerintah pusat, daerah, dan jajaran kementerian. Karena kami di sini itu kan orang jelata ya. Kita kan bergerak karena ada aturan. Gitu loh. Jadi saya, Tirta itu kan orang biasa. Kamu juga orang biasa. Kita kan relawan. Kita bergerak berdasarkan aturan. Aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Yang dijalankan oleh jajaran, bawahannya, dan pemerintah daerah. Jadi harusnya yang dikompakin itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian itu kompak dulu. Setelah kompak, ya kita ngikut. Jadi kalau ditanya pendapat saya tentang PSBB dilonggarkan, ya saya bingung mau berpendapat apa. Karena apapun opini saya, ya saya bukan pembuat kebijakan. Ya saya keluar-keluar juga nggak akan ada efeknya. Orang saya di lapangan, ya kan, orang besok saya sama teman-teman sharing di pasar udah rame, masa saya tutup tiba-tiba? Ya saya dipukulin orang. Siapa saya, Tirta, ngapain tutup pasar? Gitu, Kak.
betul. Dan ini dok, tadi ada pertanyaan-pertanyaan masuk di live Instagram ini dok. Ada yang bertanya untuk dok mau nanya, terkadang kita ngikutin pemerintah, tapi pemerintah cukup pelin-pelan peraturan berubah-berubah. Mungkin bagaimana dok pendapatnya? Ini sebenarnya lawan COVID itu tuh jajaran pemerintah apa bukan sih? Saya pusing jadinya. Iya dok, bekerja sama dengan pemerintah juga dari gugus tugasnya. Jadi gini, saya kurang tepat ya kalau pemerintah disebut pelin-pelan, ya kan? Saya lebih tepatnya, ini koordinasi yang kurang struktur antara pusat dan daerah. Kalau disebut pelin-pelan menurut saya tuh kurang. Kenapa? Ibaratnya kayak gini, atasan bilang A, ya kan? Belum disosialisasikan, bawahan udah bilang B. Gitu, Kak. Paham nggak? Jadi di sini tuh saya kurang tepat kalau saya bilang pelin-pelan. Karena menjadi pemimpin itu susah. Saya ngatur Susenker 400 pegawai aja susah. Apalagi ini ngatur 250 juta orang. Jadi saya pikir ini kemungkinan bukan pelin-pelan, tetapi koordinasi yang kurang terstruktur antara pusat, daerah, dan kementerian. Jadi solusinya adalah koordinasinya tuh dirapikan saja. Kita ngikut gitu loh. Jadi jangan buru-buru mengeluarkan statement. Misalkan Pak Jokowi mengeluarkan statement, ya saya harap bawahannya jajarannya itu sesuai statementnya. Karena kan Pak Jokowi presiden gitu loh. Pak Jokowi presiden mengeluarkan statement, saya dukung. Nah tapi kalau bawahannya nggak mendukung, itu nanti terjadi pertentangan di publik. Jadi bukan pelin-pelan, tetapi kurang struktur aja dari atas saya bawah gitu loh. Karena apa yang saya rasa apa yang dibuat oleh pemerintah, menurut saya kalau dilakukan dengan baik ya cocok gitu loh. Tapi ya let's say kita di bawah belum tentu melakukan. Orang busway aja kita jalur masih lawan kok. Helm aja masih kita nggak pakai. Kita nggak usah berbicara hal jauh-jauh. Iya, Gitu. pasti pemerintah memiliki pertimbangannya sendiri dan pasti yang solusi yang terbaik ya dok. Itu tadi pertanyaannya masuknya dari chat yang ada di live Instagram ini. Oh ya sama ini saya izin dulu. Saya mau ngajar lagi ini ada 2 Zoom. Saya izin dulu. Oh Mungkin iya. bisa closing statement. Oh ya boleh dok, silakan. Jadi kalau saya bilang, saya berterima kasih kepada kesempatannya pada BNPB dan gugus tugas lawan COVID, ya kan. Saya capek tapi saya akan tetap berjuang sama teman-teman. Ya, saya cuma pesan satu lah buat pemerintah. Struktur lah, koordinasinya terstruktur aja. Saya cuma minta itu aja. Saya mendukung penuh. Tapi statement-statement yang berbeda ini karena komunikasi aja yang kurang sinkron, miskom aja. Terus yang kedua ini kita gunakanlah media yang kita punya, TV, radio, masjid, gereja, dan kawan-kawan. Untuk menyebarkan informasi yang positif. Gitu. Dan kita tingkatkan gotong royong, silaturahmi jarak jauh, tingkatkan hidup sehat, jangan sentuh mulut, mata, dan hidung. Itu aja kalau dari saya. Kalau saya ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tirta. Tadi juga harapan-harapannya bahwa untuk mengedukasi orang-orang dengan menggunakan media-media yang ada, menggunakan radio dan juga menggunakan tempat ibadah ya dok ya. Terima kasih banyak Dokter Tirta atas sharing-sharingnya pada hari ini. Sayang sekali karena keterbatasan waktu juga. Tadi pertanyaannya belum terjawab untuk pertanyaan yang masuk di live Instagram pada malam hari ini. Tadi baru ada satu pertanyaan saja yang baru terjawab. Tapi teman-teman semoga dari live Instagram malam hari ini bisa dicatat ya dari poin-poin penting tadi bahwa kita harus tetap mengedukasi teman-teman dan orang-orang sekitar kita. Jangan pernah menyerah dalam mengedukasi dan jangan cuma di media sosial aja tapi bisa juga melalui media-media yang seperti radio tadi dan juga saran-saran dari Dokter Tirta tadi. Memang saat ini sudah jenuh ya teman-teman dalam 3 bulan ini, tapi sebaiknya kita tetap semangat dan juga berjuang dalam memperjuangkan corona ini dengan edukasi, dengan upaya-upaya preventif lainnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin yang tidak terjun langsung, kita bisa mulai dari diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya dari gugus tugas sendiri, kami menyarankan untuk tetap teman-teman memberlakukan yang namanya physical distancing, jaga jarak dengan satu sama lain, tetap cuci tangan, menjaga higienis kebersihan, dan juga pakai masker, menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan bergizi dan juga berolahraga tiap hari. Maka dari situ teman-teman bisa bantu untuk mencegah pandemi ini bersama-sama. Jadi kita semua dapat berperan dalam mencegah pandemi ini bersama-sama, mulai dari diri sendiri dan juga orang sekitar, maka bersama-sama kita dapat melawan pandemi COVID-19 ini. Mungkin
cukup sekian dari live Instagram malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang meluangkan waktu untuk mengikuti live Instagram pada malam hari ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, dan juga apabila masih ada yang kurang dalam live Instagram pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini.